Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama berjumpa kembali. Ini semua bukan karena kuat dan gagahnya kita, tapi ini semua karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu biarlah pagi hari ini kita membawa seluruh kehidupan kita kepada Dia Sang Pemilik hidup dengan sikap hormat dan tunduk kepadanya. Mari sebelum kita memulai ibadah, saya mengundang Bapak Ibu untuk berdoa. Kita menundukkan kepala. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Bapa, untuk kasih setiamu kepada hidup kami. Hari lepas hari ya Bapa, Engkau selalu menopang kami. Dan pagi hari ini ya Bapa, kami ingin menikmati syukur dan ucapan terima kasih kami ya Bapa, melalui ibadah, melalui penyembahan dan pujian yang akan kami bawa. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Yesusku. Hanya Engkaulah yang dipermuliakan pada pagi hari ini ya Bapa. Dan pada pagi hari ini kami datang kepadamu, menyembah dengan ucapan syukur. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku di dalam pimpinanmu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Bapa. Mari bersama-sama kita katakan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku di dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau
Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku di dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku di dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan di dalam kuat kuasa tangan-Mu. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk kebaikan, untuk kasih setia-Mu ya Tuhan, yang telah Kau berikan kepada kami. Siapakah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh diperkenankan untuk tetap berada, untuk tetap berjuang bersama-sama dengan Engkau pada akhirnya. Kami mengucap syukur ya Tuhan kepada-Mu. Pagi hari ini ya Bapa, biarlah kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah menjadi dupa yang harum hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus
semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Ku datang Tuhan di dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami membawa ibadah kami, pujian kami kepadamu ya Bapa. Pimpinlah ya Yesus ibadah kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya, kita katakan amin. Haleluya. Tetap bersuka cita Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kita tetap memuliakan namanya yang kudus. Pagi hari ini adalah hari yang terindah buat kita, karena kita memiliki Yesus yang mempunyai segalanya dalam hidup ini. Hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Mari dengan sukacita kita katakan, hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak
yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya, bertumbuh dalam iman kepadanya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Kita mau katakan Dialah segalanya, hanya Dialah bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan itu baik. Dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dicicip air madu yang manis. Kita siapkan hati dan jiwa kita teduhkan. Biarlah pagi hari ini firman yang disampaikan menjadi sempurna ya Tuhan untuk hidup kami. Kami semakin berubah, kami semakin dipulihkan Yesus. Karena Engkaulah gairah hidupku, hanya Engkaulah kebahagiaan. Gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan
selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ya Yesus, Engkaulah kebahagiaan dirimu. Ku hidup hanya bagimu. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di sorga. Kita mau katakan, Engkaulah gairah hidupku. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan, Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di sorga. Mestinya tak lagi, meskinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap hidupku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa segalanya bagiku. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Satu dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di sorga. Meskinya tak lagi ku miliki apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku hormati selalu keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa, keinginan Bapa segalanya bagiku. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Terima kasih Yesus. Saya mengundang hamba-Nya untuk membawakan firman Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini kita diberikan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu menaikkan segala puji syukur kami kepadamu, karena begitu besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Di mana pada kesempatan ini kami masih diberikan waktu lagi untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Bapa, dan jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, biar Engkau menjamah hati mereka, menjamah segenap kehidupan mereka, membuka hati mereka, supaya kebenaran yang mereka mendengar tertanam dalam kehidupan mereka dan mereka melakukan itu dalam kehidupan dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama-Mu yang kudus, firman yang hidup Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu golongan dalam agama Yahudi yang berpegang teguh pada aturan-aturan dalam perjanjian lama, namun dalam penafsirannya mereka menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang. Mereka itu adalah orang-orang Farisi. Penafsiran orang Farisi yang menekankan kepada tradisi lisan inilah yang terus melahirkan ketidakharmonisan hubungan antara mereka dengan Tuhan Yesus. Konflik antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi terletak pada gaya hidup dan praktek keagamaan yang cenderung munafik. Jadi orang Farisi ini mengajar atau melakukan Taurat, tetapi mereka memungkiri kekuatan Taurat itu. Artinya bahwa mereka tidak menunjukkan makna yang sebenarnya dari Taurat itu. Mereka hanya melakukan secara lisan saja. Artinya dari tutur kata nenek moyang mereka dan mereka lakukan itu. Tetapi untuk membuktikan itu di dalam kehidupan mereka dalam bentuk kasih dan keadilan yang seharusnya mereka tunjukkan dan mereka terapkan dalam kehidupan mereka kepada orang berdosa, itu tidak ada di dalam kehidupan mereka sama sekali. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri dan tidak menunjukkan kasih sebagaimana yang diajarkan oleh Taurat. Dan prinsip-prinsip yang paling mendasar bagi umat Allah. Untuk itu mereka selalu konflik dengan Tuhan Yesus. Mereka berbeda sekali dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus di dalam pelayanannya menunjukkan belas kasihan kepada orang banyak, kepada orang berdosa. Kalau orang Farisi tidak seperti itu. Untuk itu saya mau memberikan judul khotbah saya pada pagi hari ini, kasih mengatasi kemunafikan. Orang Farisi penuh kemunafikan. Mereka tidak jujur dengan diri mereka sendiri. Mereka pintar bersilat lidah, berkata-kata, tetapi sekali lagi saya katakan mereka tidak melakukan yang Tuhan mau yang seharusnya mereka lakukan. Yaitu menunjukkan kasih, belas kasihan kepada orang-orang lain. Dalam hal ini orang berdosa, pemungut cukai dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba kita bersama-sama, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-9.
Matius pasal yang ke-9, kita akan membaca ayat 10. Mulai dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ayat yang ke-13, "Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Tuhan Yesus berkata bahwa orang sehat tidak memerlukan dokter atau tabib, tetapi orang sakit yang memerlukan dokter atau tabib. Orang sehat tidak membutuhkan dokter, tapi orang yang sakit. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Aku tidak menghendaki korban yang kalian selalu lakukan, persembahan korban hewan. Aku tidak kehendaki itu. Yang aku kehendaki dari kalian, yang harus kalian lakukan, yang harus kalian tunjukkan adalah belas kasihan kepada orang-orang berdosa." Jawaban ini Tuhan Yesus berikan kepada orang Farisi karena mereka merasa kecewa dan bertanya kepada murid-murid Tuhan Yesus, "Mengapa gurumu duduk dan makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, dengan pemungut cukai?" Mereka mengomel, mereka tidak senang. Karena menurut mereka, menurut orang Farisi, Tuhan Yesus sudah melanggar adat istiadat leluhur. Tapi Tuhan katakan apa seperti yang tadi kita sudah baca? Bahwa orang sakit yang membutuhkan dokter, bukan orang sehat. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, yang aku mau adalah belas kasihan. Belas kasihan, dan aku menunjukkan belas kasihanku kepada orang-orang yang saat ini bersama-sama dengan aku, duduk makan bersama-sama dengan aku. Kamu tidak menunjukkan kasihmu, kamu tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka, orang-orang ini, pemungut cukai dan orang berdosa. Seharusnya kamu yang sudah mengerti Taurat, kata Tuhan, seharusnya kamu yang sudah mengerti Taurat ini, kamu yang harus menunjukkan kasihmu kepada mereka, kepada orang yang berdosa. Tapi karena kesombongan dan keangkuhanmu, engkau memendarkan dirimu sendiri dan engkau tidak peduli dengan mereka. Aku datang bukan untuk orang benar. Aku datang bukan untuk orang yang membenarkan diri, bukan untuk orang yang baik, tetapi aku datang untuk orang yang terhina. Orang-orang Farisi meminggirkan, menyudutkan, memojokkan orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Kaum marginal ini dipinggirkan, tidak dihargai oleh orang Farisi. Tapi Tuhan Yesus menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Di dalam Lukas pasal 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Cerita yang paralel dengan yang saya sampaikan di dalam Matius pasal yang ke-9 ini. Di situ Tuhan Yesus juga makan dan minum bersama-sama dengan orang berdosa. Setelah dia mengajar mereka, menceritakan tentang kasih Allah kepada mereka. Dan dia setelah itu dia duduk dan makan bersama-sama dengan mereka,
orang-orang berdosa pemungut cukai. Di situ juga ada orang-orang Farisi. Mereka bersungut-sungut juga melihat Tuhan Yesus masih melakukan hal ini lagi dengan orang-orang seperti ini. Mereka tetap tidak senang dan mereka akan berusaha untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka bersungut-sungut, mereka mencibir perilaku Tuhan Yesus. Mereka beranggapan Tuhan Yesus ini sudah merendahkan diri, maksudnya Tuhan Yesus ini tidak punya harga diri lagi menurut mereka. Karena menurut mereka dengan Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berarti harga diri Tuhan Yesus tidak ada lagi. Mereka tidak habis berpikir, menurut mereka Yesus adalah guru yang baik, guru yang suci, mengapa bisa berada bersama-sama dengan orang berdosa? Mengapa bisa berada bersama-sama dengan pemungut cukai? Ini yang membuat mereka heran. Di dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang ketiga, Tuhan Yesus menceritakan di situ ada beberapa perumpamaan. Dimulai dari ayat 3 sampai seterusnya, ada 3 perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan kepada orang-orang Farisi untuk menjawab pertanyaan mereka. Di situ ada 3 perumpamaan. Yang pertama tentang domba yang hilang, yang kedua tentang dirham yang hilang atau mata uang yang hilang, dan yang ketiga mengenai anak yang terhilang. Tuhan Yesus menjawab persungutan mereka, Tuhan Yesus menjawab omelan mereka, yang dimana mereka tidak senang dengan keberadaan Tuhan Yesus bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Tuhan menjawab pertanyaan mereka, Tuhan menjawab persungutan mereka dengan memberikan 3 perumpamaan. Yang mana 3 perumpamaan, kesimpulan dari 3 perumpamaan ini adalah Allah mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus menceritakan kepada mereka perumpamaan ini supaya mereka terbuka. Supaya mereka yang adalah kaum-kaum rohaniawan, ya, orang-orang yang mengerti Taurat, mereka terbuka pikiran dan hati mereka untuk mereka melakukan kasih, menunjukkan kasih kepada orang-orang berdosa, kepada pemungut cukai. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah pemungut cukai dan orang berdosa supaya memberikan pelajaran kepada Farisi dan ahli Taurat bahwa mereka harus seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Harus merangkul orang berdosa, harus merangkul pemungut cukai. Tetapi apakah mereka berubah? Apakah orang Farisi berubah dengan perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan berikan? Mereka tidak pernah mengalami namanya perubahan. Hati mereka keras karena mereka tetap beranggapan mereka lah yang paling benar. Mereka yang paling layak untuk dihormati. Sebab di dalam bagian kebenaran firman Tuhan yang lain bahwa orang-orang Farisi selalu berjalan di pasar supaya ingin dipuji dengan atribut aksesoris mereka yang bagus, yang rapi. Mereka berjalan di pasar dan orang melihat mereka orang terkagum-kagum dan memuji mereka. Mereka ingin seperti itu, mereka ingin dipuji. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, ya, bahwa orang-orang seperti ini, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang diibaratkan seperti kuburan yang berlabur putih. Kuburan yang berlabur putih tetapi di dalamnya tulang belulang yang berbau busuk. Mereka di luar seperti benar, tetapi di dalam batin mereka, di dalam hati mereka, di kehidupan mereka, di dalam hidup mereka penuh dengan kenajisan dan kekotoran. Mereka tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Sekali lagi saya katakan mereka tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang berdosa, pemungut cukai dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Farisi selalu berusaha untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Upaya mereka dilakukan di berbagai momen, di mana saja mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, selalu ada niat-niat jahat untuk mencobai Tuhan Yesus. Dalam Injil banyak menceritakan tentang usaha orang Farisi dan ahli Taurat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus.
Dan dari beberapa contoh bagaimana orang Farisi yang penuh dengan kemunafikan berusaha dan bersekongkol, berusaha untuk menggagalkan setiap pelayanan Tuhan Yesus. Di dalam sebuah kisah di mana mereka berusaha untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, yaitu ketika mereka bersekongkol, berunding untuk membicarakan soal membayar pajak kepada kaisar. Mereka mau menjebak Tuhan Yesus di situ. Mereka bersekongkol, mereka mengatakan satu dengan yang lain, kalau kita memberikan pertanyaan, apakah kami boleh membayar pajak ataukah kami tidak boleh membayar pajak? Kalau dia menjawab tidak boleh membayar pajak, kita laporkan dia kepada pemimpin yang ada di Yudea, gubernur yang ada di Yudea yaitu Pontius Pilatus. Kami akan memberikan laporan kepada dia bahwa Yesus mengajarkan kami untuk tidak memberikan pajak kepada pemerintah. Tapi kalau dia mengatakan berikan pajak kepada pemerintah, berarti dia bekerja sama dengan pemerintah. Jadi dua pertanyaan yang mereka sudah siapin untuk menjebak Tuhan Yesus. Dua bagian, ya, dua alasan yang mereka persiapkan untuk menjebak Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mengatakan harus bayar pajak kepada kaisar, ada masalah juga di situ. Jadi mereka udah siap kalau Tuhan Yesus bilang bayar pajak, itu juga ada konsekuensinya. Jadi dua-dua ada konsekuensinya. Jadi menurut mereka dengan pertanyaan ini pasti Tuhan Yesus terjebak dan Tuhan Yesus tidak bisa memberikan jawaban yang pasti kepada mereka. Dan mereka menghadap Tuhan Yesus. Mereka bertanya, guru yang baik. Mereka memuji integritas Tuhan Yesus dengan berkata Tuhan Yesus adalah guru yang baik. Guru yang baik, apakah kami harus membayar pajak kepada kaisar ataukah tidak? Apakah kami harus membayar pajak ataukah tidak? Pertanyaan yang sudah menuju kepada provokasi. Memprovokasi Tuhan Yesus untuk secara tergesa-gesa memberikan jawaban kepada mereka. Bolehkah membayar pajak kepada pemerintah ataukah tidak? Bolehkah membayar pajak kepada kaisar maksudnya ataukah tidak? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dalam pelayanannya, dia selalu mengawali pelayanannya dengan doa. Dia selalu mencari Bapanya di dalam kesunyian, di dalam kesepian, dia berdoa mencari Bapanya. Markus 1 ayat 35 di situ mengatakan, pagi-pagi benar Tuhan Yesus bangun dan berdoa. Dia mencari tempat yang sunyi dan sepi dan dia berdoa di situ. Dia tahu dia tidak bisa bekerja sendiri tanpa Bapa. Untuk itu dia selalu memohon bantuan dari Bapanya. Selalu Tuhan Yesus katakan, aku melakukan sesuatu dari Bapa. Apa yang diperintahkan Bapa itulah yang aku lakukan. Apa yang dikatakan Bapa itulah yang aku lakukan. Dia mau mencari Bapanya untuk bersekutu dengan Bapa. Supaya di dalam pelayanan dia sepanjang hari itu, keberhasilan yang akan dia capai. Dia bergantung betul, Tuhan Yesus bergantung betul kepada Bapa. Sebagai manusia 100% dia bergantung kepada Allah Bapa di surga. Kita lihat bagaimana hikmat Tuhan. Hikmat di dalam Tuhan Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Atas pertanyaan jebakan dari orang Farisi ini. Tuhan Yesus katakan kepada mereka, hai orang munafik. Dengan pujian mereka, Tuhan Yesus tidak anggap pujian mereka yang mengatakan guru yang baik. Tuhan Yesus tidak menganggap itu. Karena Tuhan Yesus tahu itu kepura-puraan dan itu kemunafikan. Di sini bagaimana Tuhan Yesus yang mempunyai kasih. Dia bisa mengatasi yang namanya kemunafikan yang ada di dalam diri orang Farisi. Sekali lagi, dia tidak peduli dengan pujian orang Farisi. Karena dia tahu mereka penuh dengan kemunafikan dan kepura-puraan.
Tuhan Yesus katakan, tunjukkanlah mata uang itu kepadaku. Ketika mereka memberikan mata uang itu kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka, gambar dan tulisan siapa ini? Yang ada di koin ini gambar dan tulisan siapa? Mereka berkata gambar dan tulisan Kaisar. Ini jawaban yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Apa yang Kaisar punya, kembalikan kepada Kaisar. Apa yang Kaisar punya, kembalikan kepada Kaisar. Apa yang Allah punya, kembalikan kepada Allah. Apa yang Kaisar punya yang wajib Kaisar terima, berikan kepada Kaisar. Artinya kamu wajib membayar pajak kepada Kaisar. Dan engkau wajib juga memberikan bagianmu kepada Allah yang mana menjadi hak Allah. Jawaban itu begitu telak sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk membantah jawaban Tuhan Yesus. Mereka terkagum-kagum dengan jawaban yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Dan satu lagi contoh yang luar biasa yang saya katakan di sinilah kita bersyukur punya Tuhan yang berhikmat, punya Tuhan yang luar biasa, yang kasihnya luar biasa, kuasanya luar biasa. Satu peristiwa juga ketika orang Farisi, ahli Taurat dan lain sebagainya dan orang-orang Yahudi yang keras kepala yang tidak bertobat, mereka menangkap seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa, yang kedapatan berzina. Mereka bawa perempuan itu di hadapan Tuhan Yesus. Kita lihat sini kemunafikan apa lagi yang dibuat oleh orang Farisi dan ahli Taurat dan orang Yahudi yang tidak bertobat. Mereka bawa perempuan itu di tengah-tengah Tuhan Yesus. Dan mereka katakan, Guru, kami menangkap perempuan ini karena dia berbuat zina. Dan menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempari dengan batu, harus dirajam dengan batu sampai mati. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus membungkuk dan menulis ke tanah. Saya tidak mengartikan apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan dengan menulis di tanah. Tetapi yang di sini yang saya mau katakan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara kekasih, di mana jawaban Tuhan Yesus yang luar biasa juga kepada orang Farisi, ahli Taurat dan orang Yahudi yang membawa perempuan berdosa ini, supaya perempuan berdosa ini dibunuh. Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kalau di antara kalian tidak ada yang berbuat dosa, hendaklah dia pertama kali mengambil batu dan melempar perempuan ini sampai mati. Rajam perempuan ini sampai mati. Seketika itu dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, membuat suasana seketika sepi karena mereka mulai berpikir. Satu persatu dari mereka, saya percaya mereka berpikir, dan mereka mungkin berkata-kata dalam hati mereka, oh saya juga orang berdosa. Wah saya baru selesai mencuri barang orang, kambing atau apa, atau domba atau apa, saya kemarin berbuat dosa. Wah saya juga di sana melakukan dosa, berzina dan lain sebagainya. Iya saya juga orang berdosa. Semua yang ada di situ merenung dan memperhatikan, mengoreksi dirinya. Dan ternyata mereka juga semua mereka juga orang berdosa. Sehingga satu pun dari antara mereka tidak ada yang berani untuk melempari perempuan berdosa dengan batu. Tidak ada satu pun dari mereka yang berani melempar perempuan itu. Dan Alkitab mengatakan mereka semua bubar dan mereka kembali. Mulai dari yang tertua diikuti oleh yang muda-muda. Yang tua pergi duluan. Ini menarik sekali. Saya tidak menafsirkan lebih jauh, tetapi secara singkat saja kenapa Alkitab menulis yang tua pergi lebih dulu, bubar lebih dulu, meninggalkan perempuan itu lebih dulu, baru diikuti yang muda-muda. Karena yang tua mempunyai pengalaman di dalam kejahatan, mempunyai pengalaman banyak di dalam dosa. Mereka merasa mereka yang paling berdosa, makanya mereka pergi duluan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jawaban Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus
membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kasih yang Tuhan Yesus memiliki mengatasi kemunafikan yang ada dalam diri orang Farisi dan ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang tidak bertobat. Jadi usaha-usaha orang Farisi dan ahli Taurat untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, sekali lagi saya katakan, dalam berbagai cobaan yang mereka berikan tidak pernah ada hasilnya. Mereka selalu kalah. Mereka selalu kalah karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus penuh dengan hikmat. Menjawab setiap pertanyaan mereka. Menjawab semua apa yang mereka tanyakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jawab dengan sangat sempurna. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang Farisi menjadi pelajaran bagi kita. Kita jangan mengikuti cara hidup mereka. Mereka seharusnya mengasihi orang berdosa. Tetapi mereka lebih mementingkan diri sendiri. Mereka tidak melakukan Taurat itu dengan sebenarnya. Mereka merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan. Mereka merasa bangga dengan tradisi-tradisi yang sudah mereka lakukan. Tradisi-tradisi nenek moyang mereka bangga dengan itu. Tetapi mereka tidak pernah memiliki karakter yang Tuhan mau, yang Allah mau. Yaitu menunjukkan kasih kepada orang lain. Tetapi mereka penuh dengan kemunafikan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Kalian tahu bahwa ada hukum yang mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi aku katakan kepadamu, barang siapa yang menampar pipi kiri, memberikan pipi kanan, atau sebaliknya. Tidak boleh membalas kepada orang yang berbuat jahat. Harus berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapi Taurat itu. Arti menggenapi di sini, aku datang untuk menunjukkan maksud, arti yang sebenarnya dari hukum itu. Bukan seperti yang kalian lakukan, itu bukan. Aku datang untuk menggenapi Taurat ini, menggenapi hukum ini, untuk menunjukkan. Artinya untuk menunjukkan maksud yang sebenarnya dari hukum itu, makna yang sebenarnya dari hukum itu. Di sini Tuhan mau adalah orang Farisi harus menunjukkan kasih, menunjukkan kebaikan kepada orang berdosa. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan, kita harus menjadi orang yang jujur, yang tulus dalam setiap segi kehidupan kita. Baik kita sebagai pelayan Tuhan dalam pelayanan dalam bentuk apa saja, sebagai pembicara, sebagai pengkhotbah, WL, pemusik dan lain sebagainya. Pelayanan kita dimanapun, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus tulus, harus jujur. Kita harus punya kasih dan kita harus menjauhkan kemunafikan seperti yang dimiliki oleh orang-orang Farisi. Kita tidak boleh memiliki hal-hal yang dimiliki oleh orang Farisi yang penuh dengan kemunafikan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh meneladani, mencontohi Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Ya. Kepada siapa saja Tuhan percayakan kita untuk kita layani, kita harus melayani orang itu dengan tulus, dengan segenap hati. Kita tidak boleh memandang orang dengan sebelah mata, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Ya, tapi kita harus belajar untuk menghargai setiap orang. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, Tuhan sudah memberikan kasih kepada kita. Kita wajib juga menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada setiap orang yang membutuhkan kasih dan belas kasihan dan keadilan yang harus kita tunjukkan kepada mereka. Jadi mari kita tanamkan dalam hidup kita sikap, perilaku, karakter Kristus dalam hidup kita. Dan kita buang, kita tinggalkan, kita lepaskan cara-cara hidup seperti orang Farisi yang begitu munafik, yang begitu penuh dengan kepura-puraan. Kita buang itu jauh dari kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita layak bagi Tuhan. Supaya setiap apa yang kita lakukan, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, di mana saja Tuhan tempatkan kita, kita akan benar-benar bisa menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Sebagaimana Tuhan menghendaki kita untuk melakukan hal-hal tersebut.
Jadi mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak yang memiliki kasih, yang bisa menunjukkan itu kepada orang lain supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terima berkat daripada Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk meneladani Engkau Tuhan, yang adalah kasih itu sendiri. Dan biarlah kami menjauhkan diri dari kemunafikan seperti yang dimiliki oleh orang Farisi, ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang tidak bertobat. Tapi Tuhan ajar kami supaya kami memiliki kasih, memiliki pribadi-Mu Tuhan, supaya kami bisa menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjangkau orang-orang berdosa untuk kami bawa kepada-Mu Tuhan Yesus, untuk kami bisa menjadi terang dan garam bagi banyak orang ya Tuhan di dalam dunia ini ya Tuhan, di mana saja Tuhan menempatkan kami, biar kami menjadi berkat ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih, biar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang kami dengar ini Tuhan, bisa Engkau biarlah kami melakukan itu Tuhan dari hari lepas hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami selalu dekatkan diri kami kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus supaya kami mempunyai persekutuan yang indah dengan Engkau Bapa. Karena dengan persekutuan yang indah, dengan hubungan yang erat dengan Engkau Bapa, Tuhan Engkau akan menolong kami untuk kami mengatasi kehidupan ini ya Bapa. Untuk kami menjalani hidup ini ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh berkemenangan bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali ke kehidupan kami, melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Di pagi hari, siang hari dan seterusnya. Tapi kami memohon daripada-Mu kiranya Engkau menolong kami dan memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara kekasih. Dan kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah pada pagi hari ini dan menerima segala berkat daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau katakan, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, sebab hanya Engkaulah, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, dan semua yang hidup yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Ibadah telah selesai.
Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan pada rekening GSKI Perdata. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.